Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Ibu sebenarnya yakin pasti kamu tahu di mana Bastian sekarang. Tapi kamu nggak boleh cerita ke siapapun. Karena kalau sampai orang tahu kamu ngerti di mana Bastian sekarang, kamu bisa kena kasus dan hukumannya beratin. Iya Bu, Jenny paham. Tapi Dini tuh cemas banget Bu sama Bastian. Dan Dini tuh bingung gimana cara Dini ngebuktiin ke polisi kalau Bastian tuh nggak salah. Bastian tuh dijebak sama Putri. Dini tuh bingung Bu, Dini harus apa sih? Astagfirullahaladzim, apaan itu? Putri! Gue tahu ini semua lo, Put. Gue tahu lo ngejebak Bastian, Put. Lo gak bisa ngajak gue kayak gini, lo gak bisa, Putri. Dini, ini sebenarnya ada apa sih? Siapa yang ngirim itu ke kamu? Putri, Bu. Putri. Putri itu ngajak Dini, Bu. Putri bilang kalau Dini gak mau ngeliat Bastian di penjara, Dini harus tinggalin Bastian. Bu, Dini gak bisa tinggalin Bastian, Bu. Iya, Ibu tahu. Makanya kamu harus kuat. Kamu harus sabar. Bastian butuh kamu, Dini. Ya, tapi Dini juga gak mau, Bu. Lihat dia di penjara. Dini gak suka lihat dia jadi buronan kayak sekarang. Makanya kamu harus kuat, sayang. Ingat, Bastian itu butuh kamu, Dini. Ya. Makasih ya, Bu. Arya, kamu itu harusnya deketin Om Ronald. Dan pastikan kalau penyelidikan dia itu sampai berantakan. Jangan sampai kita malah yang dijebloskan ke penjara. Kamu tahu kan maksud Ibu? Ibu tenang aja. Aku akan beresin semuanya. Jangan sampai gagal. Om, Ya Ga? gimana perkembangan kasusnya Bastian, Om? Gini, saya baru saja nih ya dapat informasi dari anak buah di lapangan bahwa mereka sudah mendapatkan satu keterangan dari seorang satpam yang pada malam itu melihat ada seorang perempuan yang memasuki base campnya David. Informasi ini akan saya berikan ke polisi. Dan rencananya siang ini satpam itu akan langsung dibawa ke kantor polisi untuk memberikan keterangan di sana. Siap, gue harus segera mencegahnya. Kamu kenapa ngelamun? Nggak apa-apa, Om. Aku cuma terharu aja sama Om. Om begitu baik banget sama adik saya. Ya. Kalau gitu, saya permisi dulu, Om. Ya. Bu, Bapak berangkat ke kantor polisi dulu ya. Soalnya Bapak diminta untuk jadi saksi kasus pembunuhan yang Bapak lihat. Iya, Pak. Bapak hati-hati ya. Iya, Bu. Iya, Pak. Ini saya mau berangkat ke kantor polisi, Pak. Baik, Pak.
Hati-hati ya, Pak. Yuk. Jim, satpam itu kemana ya? Lama banget nggak datang-datang. Coba gue telepon dulu ya. Gimana? Nggak aktif lagi nomornya. Gimana, Jim? Gimana? Mana saksi yang mau ke sini? Sabar ya, Pak. Saksinya pasti akan kami bawa, Pak. Tapi tadi teman saya hubungin, HP-nya nggak aktif, Pak. Sabar ya, Pak. Halo? Apa? Satpamnya meninggal? Kecelakaan? Baik. Pak, Bapak dengar sendiri kan? Saksinya meninggal karena kecelakaan, Pak. Halo Pak Ronald. Aduh, maaf Pak, ini ada kabar Pak. Ternyata satpamnya udah meninggal Pak, gara-gara kecelakaan. Apa? Satpam itu meninggal karena kecelakaan? Aduh, padahal dia itu satu-satunya saksi kunci yang bisa membebaskan Bastian dari segala tuduhan. Gimana ya? Ya sudah, kamu lanjutkan saja penyelidikan kamu di lapangan dan laporkan pada saya secepatnya. Ya? Baik Pak. Mana ya Aryan ya? Kok belum ngasih kabar sih? Tante, udah deh tante tenang aja. Pasti anak tante yang satu itu berhasil kok. Hopefully, Tante harap begitu. Bu, Arya, gimana? Berhasil kan? Malah ketawa. Ibu ini serius gimana? beres, Bu. Saksi satu-satunya udah mati, Bu. Oh my God. Gemes. This is my son. Berarti sekarang tante udah aman dong. Semua harta Om Hendra bakal jadi milik tante. Dan lo bakal dapetin ini. Itu artinya Dini bakal menderita melihat Bastian di penjara. Oh. Ternyata kalian yang telah menghilangkan saksi kunci saya. No. Begini Ronald, gini ya. Mungkin cara aku tuh salah. Tapi aku melakukan ini untuk kebaikan semua keluarga aku. Kamu tahu kan, my baby Bastian itu belum cukup dewasa untuk mengelola harta segini banyaknya. Saya itu tidak pernah peduli dengan kasus itu. Maksudnya? Karina, masa kamu gak sadar sih? Hah?
Saya itu selalu saja care sama kamu. Selama ini. Perasaan saya, sayang saya, cinta saya, itu tidak pernah berubah untuk kamu. Jadi tolong, kamu jangan pernah berpikir selama ini saya benar-benar serius menangani kasus Bastian. Dan kamu tahu, saya melakukan ini semua karena saya sayang sama kamu. Ronald, aku benar-benar gak nyangka kamu lakukan ini semua buat aku. Berarti sekarang kita tinggal menemukan Bastian. Menurut aku, Dini tahu keberadaan Bastian di mana. Kamu lakukan saja apa yang harus kamu lakukan, ya? Baik, Om. Beberapa jam yang lalu, seorang saksi kunci dalam kasus Bastian ditemukan tewas akibat ditabrak mobil. Hingga saat ini, tersangka masih menghilang. Seperti diketahui, Hendra Kurniawan masih dinyatakan menghilang dalam sebuah kecelakaan. Polisi pun masih mencari keduanya. Kamu anak penjara itu kan? Pembunuh kamu ya rupanya ya? Ngaku aja lo. Enggak, Pak. Bukan saya dijebak. Bener lo. Saya dijebak, Pak. Mau kemana kamu? Mau kemana lo? Wah, gila tuh orang. Kecil-kecil ada kecil banget. Ah! Mau kemana lo? Ayo. Pak, bukan saya, bukan saya bunuh, Pak. Bener lo. Ada apa nih ya? Ada apa nih? Buruan ini, pembunuh ini, pembunuh. Gebukin aja. Bang, kita jangan. Jangan, Bang. Usah. Capek gua, Bang. Gak usah kerja, capek udah. Sini, Nak. Duduk ya. Oke, ada apa? Dini mau nanya, apa benar saksi matanya Bastian meninggal? Om minta maaf ya, tapi ya memang benar. Jadi saksi kunci tadi itu meninggal pada saat mau menuju ke kantor polisi. Dan ini semua di luar dugaan kita semua. Tapi Dini kok jadi curiga ya, Om? Apa ini ada faktor kesengajaan? Sejauh ini sih tidak ditemukan tuh ada unsur kesengajaan. Nak. Ini benar-benar murni kecelakaan. Ya, Om minta maaf. Ini semua di luar dugaan kita semua kok. Kamu jangan sedih ya. Percaya sama Om. Om akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu suami kamu, ya? Makasih banyak ya, Om. Dini pamit ya, Om. Sudah, kamu hati-hati ya. Iya. Ya.